musuh Nabi, yang akhirnya wafat dalam Islam. Pernahkah kalian membayangkan seorang musuh bebuyutan yang lisannya lebih tajam dari pedang dan hatinya dipenuhi kebencian pada Nabi Muhammad, justru menghembuskan napas terakhirnya sebagai seorang Muslim? Ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah kisah nyata yang mengguncang hati. Ia adalah sosok yang berdiri di barisan terdepan para penentang. Setiap ayat Al-Quran ia cemooh. Setiap pengikut Rasul ia sakiti dengan kata-kata dan kekuasaannya. Namanya begitu identik dengan permusuhan terhadap Islam. Siapa sangka, lelaki yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memadamkan cahaya dakwah, justru wafat dalam naungan kalimat tauhid. Bagaimana mungkin kebencian yang begitu pekat bisa luluh dan berganti menjadi iman? Tahun-tahun berlalu dalam permusuhan yang tak kunjung padam. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Islam terus tumbuh dan berkembang, meski ditekan, disiksa, bahkan diperangi. Setiap kemenangan kaum muslimin membuat dadanya terasa sesak dan terbakar amarah. Namun, anehnya, semakin keras ia melawan, ia justru semakin merasa lelah. Kebencian tidak lagi memberinya kepuasan, malah menyisakan kekosongan di dalam jiwa. Malam-malamnya menjadi panjang, dipenuhi pertanyaan yang tak pernah berani ia suarakan. Mengapa ajaran yang kami perangi dengan segenap kekuatan ini justru semakin hidup dan bersinar? Apa yang sebenarnya ada di dalam ajaran Muhammad? Titik baliknya tiba saat peristiwa Fatu Makkah. Ketika kota Mekah akhirnya berada di bawah penji-penji Islam, ia sudah pasrah. Ia yakin inilah akhir hidupnya. Ia hanya bisa menunggu pembalasan atas semua permusuhan dan kejahatan yang pernah ia lakukan. Namun, yang datang bukanlah tebasan pedang atau hukuman mati, melainkan sesuatu yang tidak pernah ia duga, pengampunan. Rasulullah dengan keagungan hatinya memaafkan semua musuh-musuhnya, termasuk mereka yang paling keras dan paling kejam dalam memusuhi beliau. Di momen itulah, dinding kebencian yang telah ia bangun selama bertahan-tahan runtuh seketika. Bukan karena kekalahan dalam perang, tapi karena kelembutan dan rahmat yang tak terhingga. Hatinya yang sekeras batu akhirnya luluh. Dengan tubuh gemetar dan air mata yang membasahi pipi, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menangisi masa lalunya yang panjang dalam kegelapan dan kesesatan. Tahun-tahun terakhir hidupnya ia jalani sebagai seorang Muslim. Ia mungkin tidak dikenal sebagai pahlawan besar atau panglima perang yang masyhur dalam sejarah Islam. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia wafat membawa iman, sesuatu yang dulu ia perangi mati-matian. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dari musuh paling sengit, seseorang bisa menjadi hamba Allah yang tunduk. Dari kebencian yang membara, bisa berujung pada pengampunan yang menenangkan jiwa. Ikuti terus Lentera Sejarah Islam, karena kisah ini mengajarkan kita satu hal. Selama nyawa masih berdenyut di dalam raga, pintu taubat tidak akan pernah tertutup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.